Pengalaman saya ke pasar raya borong terbesar di Asia, Tanah Abang. Saya rasa pasti banyak yang pernah pergi ke pasar raya Tanah Abang ni. Saya sebelum PKP memang kita selalu ke Jakarta untuk ambil Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita ingin melihat atau mereaksi orang-orang Malaysia ini banyak yang datang dan berbondong-bondong pergi ke Mall Jakarta Tanah Abang di Indonesia. Nah, mereka itu mencari baju lebaran. Nah, kok bisa teman-teman orang Malaysia ini banyak yang berbondong-bondong datang ke Jakarta Tanah Abang ini untuk mencari fashion-fashion baju lebaran. Nah, apakah di sana itu pesan mereka itu tidak mengikuti tren atau gimana ya? Kok bisa ya orang Malaysia ini banyak yang datang ke Indonesia? Nah, seperti apa videonya? Tanpa lama banyak basa-basi, kita simak aja video berikut ini. Let's go! Orang Malaysia borong pakaian buatan Indonesia. Nah, ini channel dari Doan Brother. Jangan lupa subscribe juga Harga teman-teman. dia RM100,000. Saya rasa pasti banyak yang pernah pergi ke pasar raya Tanah Abang ni. Saya Jakarta. sebelum PKP memang kita selalu ke Jakarta untuk ambil fabric. Ayo terus gimana tentang Tanah Abang? Bang, gimana? Bagus kok. Bagus ya. Kayaknya macam-macam. Koper kosong saat berangkat, bagasi penuh saat pulang. Fenomena unik ini kini menjadi pemandangan ikonik di koridor Tanah Abang. Bukan sekadar destinasi belanja santai, pasar grosir terbesar di Asia Tenggara ini telah bertransformasi menjadi tanah suci bagi para pedagang Malaysia untuk berburu stok pakaian berkualitas dalam jumlah masif. Mulai dari gamis anggun, busana muslim elegan, hingga tren fashion anak yang selalu up to date, Tanah Abang menawarkan variasi tanpa batas dengan harga yang sulit ditandingi. Unggahan viral di media sosial membuktikan bahwa tempat ini bukan hanya soal transaksi, melainkan peluang emas bagi para pengusaha jiran untuk membawa pulang koleksi terbaru yang siap mendominasi pasar Malaysia. Kita stop dulu. Nah, berarti pasar Abang di Jakarta ini menjadi pasar yang terbesar di Asia Tenggara ya teman-teman. Ini berarti pasar grosiran yang tempat orang-orang ambil barang lah teman-teman. Nah, ini besar sekali berarti ya. Ini menjadi pasar grosir terbesar di Asia Tenggara. Berarti pasarnya ini sangat luas dan besar sekali. Bahkan orang-orang Malaysia ini berbondong-bondong untuk mencari barang-barang ke pasar Tanah Abang ini teman-teman. Mungkin mereka juga jualan di sana dan pesan-pesan terbaru juga banyak di sini karena mereka selalu update, mengikuti tren masa kini ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Oke, korang ini bagian kaki lima dia dekat Jakarta. Bagian kaki lima di Tanah Abang. Oh, berarti di luar juga ada ya? Luar mall. Kaki lima ni bagian beli macam kita pasar pagi, pasar malam. Okay, cuma dia beli dekat bangunan-bangunan metro tu, bangunan-bangunan Pengalaman saya ke pasar raya borong terbesar di Asia, Tanah Abang. Saya rasa pasti banyak yang pernah pergi ke pasar raya Tanah Abang ni. Saya sebelum PKP memang kita selalu ke Jakarta untuk ambil fabric. Setahun dalam 3-4 kali saya akan turun ke sini. Tapi kali ini kita pergi, kita masuk daripada pintu belakang. Ambil barang di sini. Dan saya tengok banyak betul perubahan dekat depan mall ni. Maksudnya dah dibenarkan peniaga yang berniaga di depan mall. Kalau dulu sebelumnya tak ada. Kita tak dibenarkan berniaga di depan mall ni. Jadi kat sini kebanyakan semua pemborong yang datang dia akan ambil kain dengan pakaian siap. Tapi saya kebanyakannya setiap kali saya datang, saya akan beli material saja, maksudnya lace ke kain cotton ke. Harga memang special dan berarti bergantung kepada kita, di sini, cara kita berurusan dengan peniaga-peniaga. Mereka kat sini memang dah biasa uruskan barang-barang kita untuk dihantar ke Malaysia atau negara-negara lain. Bisa juga diantarkan langsung berarti. Bagus berarti. Pasar mallnya sangat besar. Ayo kita lihat berapa Kina habis di Tanah Abang hari ni. Episod kali ni Kina nak pergi hunting baju raya. Kali ni Kina keluar seorang. Sini berarti Asia Tenggara tu banyak. Tadi
Nah, kita nak pergi Tanah Abang kat situ. Tapi kak korang, sebab cuaca hujan. Sebab Kina tak nak pergi dekat area blok yang Kina pergi semalam. Semalam tu blok untuk orang-orang bisnes tau, nak memborong. Kina nak pergi blok B terus. Nak pergi Tanah Abang ni kena tahu apa yang korang nak beli. Sebab dia banyak blok korang A, B, C. Jadi takut sesak barak. Jadi macam pergilah dekat tempat yang korang pergi terus. Sebab kalau boleh kita tak nak buang masa. Betul tak? Tak siapa-siapa di blok B sesak barak dah aku ni. Sesak barak dah. Banyak sangat benda. Ya Allah, jumpa pun blok B. Ya Allah. Saya tadi duduk musing-musing. Allah Akbar, jumpa kau akhirnya. Subhanallah, astaga. So, Kina aim untuk pergi blok SLG dulu nak cari kaftan. Kaftan viral. Dah kenapa pula eskalator slow macam ni? La ilaha illallah. Blok A, blok B, blok C. Macam kaftan macam tu. Lah wah. So ni Kina tunjuk terus lah baju-baju lebaran diorang ni. Kebanyakannya ada di tingkat SLG dengan G. Ni je lah sebenarnya Kang. Kalau di mata saya lah, di mata saya memang baju kita lawa lagi. Tapi okey lah kalau korang nak kelainan sikit. The last time kita pergi hantar baju raya kat Jakarta ni, banyak dah kelainan. Faham tak? Maksudnya fashion diorang ni dari segi baju-baju raya macam banyak dah upgrade lah gitu. Diorang ni suka pakai baju yang macam ada ikat tali-tali kat tengah macam tali lah kebanyakannya. So ni lah kedai yang saya nak cari kaftan viral. Kalau Kina berkenan yang itu, yang colour macam kaki tu dengan yang ini teal blue ni lah. So ini je colour lagi yang tinggal. Kedai ni pun Kina jumpa sebab ada orang lokal dia yang bagi tahu kat sini kaftan ni cantik. Pening pilih colour. Tak tahu nak colour yang mana, semuanya lawa-lawa. Cikgu dah beli kaftan tadi. Sekarang kita nak pergi cari kebaya pula. Kebaya. Ini kedai yang memang ramai gila. Ini lah surganya ibu-ibu ya teman-teman. Memang ramai gila. Banyak desain dah habis. Kedai ni pun antara yang ramai juga orang. Banyak-banyak satu koper pun habis. Barangnya juga $1,500. Itulah di Kina lah. Kina ada baca komen dekat TikTok. Dekat TikTok saya ni lah. Memang khabar dia orang ni memang desain tahun ni macam ala-ala Cheongsam gitu. Yang macam button silang begitu. Ni corak-corak yang Kina jumpa bagi Kina cantik lah. Kalau korang nak pergi kedai ni, pergi je kedai yang Kina tunjuk ni, di fashion. Lepas tu Kina ada jumpa satu kedai ni yang macam ala-ala baju-baju dia macam ala-ala Malaysia sikit. Sinilah dia. Nampak tak? Dia macam ala-ala kita sikit baju dia kat sini. Sebelum kita pulang, kita mau cari kebaya dulu kerana Indonesia ini memang terkenal dengan kebaya. Di antara kebaya-kebaya yang Kina jumpa di sini. Abido cakap bolok wok dah. Cantik ini yang cari baju ni kebanyakan perempuan teman-teman, nggak ada yang laki ni aduh. Abang jualan di berandaku orang Malaysia hunting baju lebaran di Tanah Abang. Kan ada yang buat Tanah Abang haul. Nah, kondisi ini orang luar yang belanja ke Tanah Abang tuh udah dari 10 tahun yang lalu bahkan lebih ya. Mereka kalau ke Indo biasanya ke Tanah Abang atau Pasar Baru Bandung. Buat shopping atau buat belanja grosir, buat dijual lagi di sana. Desember kemarin aku juga private tour nemenin teman-teman baru dari Malaysia yang cari supplier mukena buat dijual lagi. Hunting kain buat koleksi lebaran bareng tamu dari Malaysia. Aku lagi sama Kak Faiz. Hi, I'm from Malaysia. Kita nak mencari kain dekat Indonesia, Jakarta. Kain apa? Kain lace. Ini aku datengin 4 toko yang jual lace atau brokat. Biasa kita sebutnya kain tile. Produk fashion berbahan lace di Malaysia itu lagi viral. Berarti nggak bahan jadinya ada ya teman-teman yang dijual di sini tuh. Ternyata itu bahan itu dia klaimnya lebih murah dari toko lain. Kita datengin 4 toko aja seharian loh habis waktunya. Teman udah ada bayangan belum koleksi lebaran 2026 itu kira-kira desain, model atau material apa? Atau udah bisa memperkirakan warna apa yang bakal viral? Mudah bermanfaat. Next mau di spill apa lagi ya? Keren. Kalau korang nak tahu Tanah Abang ni, dia macam dia ada 3 blok. Blok A, B, C. 3 blok. Setiap blok tu lain-lain dia jual tu, faham tak? Macam blok ni, ni budak-budak macam tu. So, siapa yang suka macam nak cari baju-baju batik, baju batik lelaki ke, perempuan ke, budak ke, semua ada dekat dalam Tanah Abang ni. Tapi, korang kena ingat tau, dalam Tanah Abang ni, korang kena hati-hati sikit bawa beg. Macam mana, tak risaulah sebab pakai jelly. Cantik kan? Begitulah fenomena Tanah Abang, koper kosong pulang penuh. Nah teman-teman, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Nanti gimana pendapat kalian jangan lupa tulis di kolom komentar. Nah, yang pernah juga pergi ke Pasar Tanah Abang ini, nah gimana sih
sepertinya ini mallnya sangat besar sekali teman-teman. Bahkan dia bilang tadi mall ini pasar Tanah Abang ini menjadi pasar grosir terbesar di Asia, bahkan di Asia Tenggara, bahkan ada yang juga bilang tadi di Asia. Nah, berarti kan ini sangat besar sekali. Saya kira juga tadi yang di sana itu bahan-bahannya cuma bahan barang-barang jadi atau pokoknya baju-baju yang sudah jadi. Ternyata juga ada banyak sekali bahan-bahan mentah ya teman-teman. Berarti di sini bagus sekali buat orang-orang yang jualan lah atau mau bikin baju untuk memproduksi sendiri. Nah, berarti tempat mencarinya itu di Tanah Abang nih ya. Nah, dan dia bilang tadi berarti Tanah Abang ini punya 3 blok teman-teman, khusus untuk mungkin anak-anak lah, baju khusus anak-anak, atau terus yang lainnya untuk mungkin kain lah atau bahan mentah lah gitu ya, blok B-nya. Dan ketiga terus mungkin untuk orang-orang dewasa. Nah, dan orang-orang dewasa ini lengkap lah teman-teman. Ada yang batik kah atau pokoknya semua jenis pakaian mungkin ada di sana ya. Nah, karena di Tanah Abang ini menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara. Nah, berarti dia ini sering mengupdate pesan-pesan yang bukannya nggak itu aja berarti ya teman-teman. Nah, berarti dia orang-orang di sana itu harus mengikuti tren. Nah, bukan yang itu aja agar pelanggan-pelanggan lain itu tidak bosan dan pasar ini tidak mati lah intinya. Nah, berarti bagus sekali teman-teman. Saya pun juga baru tahu, nggak pernah pergi ke sana ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah pergi ke sana. Nah, nanti tulis di kolom komentar seperti apa sih. Nah, sekarang juga dia bilang itu di Tanah Abang itu banyak pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan di luar. Sebetulnya sih kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, menurut saya pribadi itu sebenarnya sih nggak bagus sih menurut saya. Kalau orang itu jualan di luar, kebanyakan orang itu kan akan beli di luar. Nah, yang sewa mall ini nanti jadi rugi. Nah, itu intinya. Tapi ya segitu kan ditanggung Tuhan. Nah, tapi sekarang katanya sekarang udah dibebasin, orang bisa jual di luar. Ada yang jual di pinggir-pinggir tepi mall itu. Tapi ya dibilang mengganggu sih agak mengganggu. Tapi mungkin ya mereka sewa juga lah teman untuk mencari nafkah. Mungkin nggak ada tempat di dalam kan, mungkin udah penuh atau gimana. Nah, mereka bisa di luar untuk berdagang walaupun ya nggak sebesar yang di dalam ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Nanti gimana pendapat kalian? Oke, jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur hari Minggu. Oke, let's go.